Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Amma ba'du. Kembali lagi bersama ana di channel Ahmad Syukur Anugrah, channel yang sering membahas tentang pendidikan seputar Yaman dan channel yang membahas tentang Universitas Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah dan Ribat Imam Al-Muhajir. Kali ini kita bersama tamu yang spesial. Beliau merupakan salah satu mandub. Beliau merupakan salah satu perwakilan resmi dari Indonesia yang diutus atau yang mengurus bagian Universitas Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah dan Ribat Imam Al-Muhajir. Taib. Beliau adalah Ustadz Ahmad Faris. Taib. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan ya terkait masalah pendidikan di Yaman, khususnya Ribat Imam Al-Muhajir dan Universitas Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi antum-antum semuanya. Taib. Ustadz Ahmad Faris, marhaba. Kami mendengar di tempat belajar di bawah naungan Sayyidil Habib Abu Bakar bin Masyhur, ada kami dengar bagian mondok saja dan ada juga kami dengar yang bagian perkuliahan. Ya, yang mondok ini lebih sering kita dengar dengan istilah ribat. Kalau bagian kuliah yang universitasnya. Nah, di sini bisa antum jelaskan seperti apa ribat itu dan seperti apa kuliah itu. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan akhinal kiram Ustadz Ahmad Syukur Anugrah tentang bahwa di bawah asuhan Sayyidil Habib Bakar, bahwa di Husaisah di Syekh Ahmaden, di sini ada dua lembaga pendidikan dalam satu tempat, yaitu ada ashab ribat, yaitu Ribat Al-Imam Muhajir, kemudian ada ashab kuliah Al-Wasatiyah. Ini. Kemudian untuk ashab ribat di sini dipelajari tentang ilmu syariah dan juga begitu juga tentang ilmu Al-Qur'an, dan di sini pastinya guru-gurunya ataupun ustadz-ustadz yang mengajar di sini adalah ustadz-ustadz yang dimana mereka belajar mengambil langsung ilmunya oleh Sayyidil Habib Bakar bin Ali Al-Masyhur. Kemudian untuk ashab ribat sekarang dibuka untuk tata cara pendaftaran bahwa melalui cabang resminya yaitu Markas Al-Adni Center. Adapun Markas Al-Adni Center yang letaknya ada di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Timur, itu diasuh langsung oleh murid daripada Sayyidil Habib Bakar, yaitu Syekh Sami Al-Kuhali Al-Adni. Jadi oleh sebab itu untuk antum-antum sekalian yang ingin melanjutkan pendidikannya untuk menimba ilmu di Ribat Al-Imam Muhajir, maka antum sekalian bisa langsung mendatangi Al-Adni Center yang letaknya di Pasuruan di Jawa Timur. Nah, kemudian untuk ashab kuliah. Untuk ashab kuliah ini kuliah terbagi menjadi dua jurusan, dua fakultas. Ada Fakultas Usuluddin yang letaknya di Husaisah dan ada Fakultas Syariah wal Qanun yang ada di Mukalla. Untuk jumlah mahasiswa yang ada tercatat sekarang kurang lebih sekitar 250 mahasiswa. Nah, baik itu yang ada di Husaisah maupun yang ada di Mukalla. Nah, mengenai Universitas Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah banyak yang bertanya. Yang paling banyak ditanyakan adalah prosedur cara mendaftar atau teknik untuk bisa belajar di Universitas Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah. Maksudnya, jika seorang mahasiswa atau calon mahasiswa mempunyai inisiatif atau mempunyai keinginan untuk kuliah di Yaman, kemana mereka atau apa langkah pertama yang harus dilakukan? Yang kita dengar di Indonesia kan belum ada maktab resmi, atau ada tempat pendaftaran khusus, atau seperti apa cara mendaftarnya? Taib, untuk terkait masalah teknis pendaftaran ataupun prosedur pendaftaran bagi antum-antum sekalian yang ingin mendaftarkan ke perkuliahan Al-Wasatiyah, maka kami di sini dari perkuliahan Al-Wasatiyah di Indonesia ada satu maktab resmi. Maktab resmi yaitu Al-Adni Center, yang mana Al-Adni Center ini juga bisa mengurus para pelajar, baik ada yang ingin melanjutkan ke kuliah ke ribat saja atau ke pondok saja, ataupun ada yang ingin melanjutkan ke perkuliahan. Nah, kemudian selain satu maktab resmi di Al-Adni Center,
juga ada 2 perwakilan yang resmi di Indonesia. Yang pertama adalah Al-Ustadz Haji Mikdar dari Pare dan Al-Fagir sendiri selaku salah satu perwakilan dari Perkuliahan Al-Wasatiyah di Indonesia. Terkait masalah teknis pendaftaran, adapun teknis pendaftaran adalah yang pertama adalah dilakukan secara online. Pendaftaran dilakukan secara online. Di situ nanti ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa yang harus diisi. Kemudian setelah secara online pendaftarannya, kemudian akan melakukan registrasi pendaftaran. Nah, untuk nominal registrasi pendaftaran mungkin nanti masing-masing perwakilan dan masing-masing perwakilan ada berbeda kebijakan nanti. Kemudian setelah dia mendaftar secara online mengikuti membayar registrasi pendaftaran, setelah itu adalah mengikuti program daurah. Program daurah ini nanti dilakukan selama 2 bulan. Adapun pelajaran yang diajarkan selama daurah yaitu adalah materi yang akan diujikan. Pertama adalah dari fikihnya bab ibadah. Kemudian nahu ini secara tertulis. Itu kitab yang dipakai kitab apa? Kalau fikih kitab Yaqutun Nafis bab ibadah. Kemudian nahu pakai kitab Jurmiyah. Berarti daurah ini semata-mata untuk persiapan tes. Untuk persiapan tes dan mengetahui tentang mustawa ataupun kemampuan daripada calon mahasiswa ini untuk melanjutkan pendidikannya ke perkuliahan. Jadi nanti selain tertulis ada ujian al-maharat. Al-maharat ini terkait imla, muhadasah, kemudian qiraatul kutub. Nah, ini untuk persiapan tes. Kemudian setelah apabila calon mahasiswa ini mengikuti ujian tersebut lulus dinyatakan lulus, maka dia bisa melanjutkan langkahnya, yaitu mengumpulkan pemberkasan. Begitu, pemberkasan dikumpulkan, baik itu adalah ijazah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan juga mendapatkan legalisir dari kedutaan Yaman, kemudian dari Kementerian Luar Negeri, kemudian paspor khususnya yang paling penting, kemudian nanti mengumpulkan ada foto ukuran 3x4 dan 4x6 background putih. Itu diantaranya. Setelah pemberkasan selesai dikumpulkan, kemudian adalah mengumpulkan biaya. Untuk masalah biaya, mungkin nanti antum sekalian bisa langsung mempertanyakan kepada perwakilan yang mana antum mendaftar tersebut. Jadi daftar secara online, kemudian daurahnya nanti mengikuti adalah kebijakan dari tempat antum mendaftar. Dan yang terakhir adalah ujian secara offline. Ujiannya secara offline. Tadi kan dibahas masalah tes, kalau lulus berarti melanjutkan ke tahap berikutnya. Melanjutkan untuk melengkapi berkas-berkas. Ini kalau yang nggak lulus, bagaimana? Untuk saat ini dari pihak perkuliahan Al-Wasatiyah, bagi calon mahasiswa yang tidak lulus, maka nanti akan dimasukkan mengikuti yang namanya cabang dari perkuliahan, yaitu markas lughah. Berarti tetap berangkat ke Yaman? Tetap berangkat ke Yaman tapi masuk ke markas lughah. Nah, jadi di Al-Wasatiyah ini ada cabang perkuliahan dan ada program perkuliahan. Yang tidak lulus mengikuti cabangnya itu markas lughah. Di markas lughah ini lil mubtadiin, jadi untuk pemula belajarnya. Kalau untuk yang lulus masuk ke tamhidi, ini merupakan program dari perkuliahan atau bahasa lainnya i'dadiyah. Jadi persiapan untuk untuk kuliah mereka mempersiapkannya dengan pembelajaran, dan ini semua di Yaman. Baik markas lughah maupun tamhidi di Yaman. Begitu. Jadi bisa lulus, berarti intinya lulus nggak lulus bisa kita kategorikan bisa safar ke Yaman. Iya, baik lulus tidak lulus tetap bisa berangkat ke Yaman. Tapi ada khiyar atau ada pilihan. Bagi yang tidak lulus, mereka mempunyai pilihan. Boleh mereka
tetap berangkat tetapi harus mengikuti pembelajaran di cabang perkuliahan di markas Lugah, ataupun mereka mengundurkan diri. Nah, berarti batal, nggak jadi. Batal, ya batal, begitu. Dan juga yang lulus juga sebenarnya boleh pilihan mau melanjutkan atau boleh enggak. mengundurkan diri. Iya, boleh mengundurkan diri. Tapi kalau seandainya seseorang sudah bisa lulus, kemudian sudah mengikuti tahapan-tahapan sampai di akhir tahapan, sangat sayang kalau tidak sampai melanjutkan ke perkuliahan. Calon mahasiswa tes, kemudian misalkan lulus dan sudah melengkapi berkas-berkasnya, pemberangkatannya kapan kira-kira? Sebulan setelahnya atau langsung atau bagaimana? Untuk terkait tartib safar atau untuk penjadwalan dalam pemberangkatan, ini yang mengatur adalah pihak perkuliahan. Kami selaku perwakilan tidak mengurus untuk pemberangkatan. Berarti tergantung dari perkuliahan. Baik itu tentang kesediaan tempat asrama ataupun bagaimana ketika waktu yang pas untuk menerima para pelajar yang datang dari Indonesia. Karena khususnya pihak perkuliahan akan melihat situasi dan kondisi yang lebih pas ketika pemberangkatan dilakukan dari Indonesia. Karena sekedar info buat antum sekalian yang ingin ke Yaman, untuk sampai saat ini yang mau ke Yaman, kita bisa masuk Yaman lewat Mesir. Jadi otomatis sampai saat ini Ustadz banyak transit dari Jakarta entah ke Abu Dhabi, entah Jakarta ke Qatar, entah berarti Jakarta. Nggak bisa Jakarta Yaman, nggak bisa. Oh, nggak bisa Ustadz. Jadi untuk direct langsung Jakarta langsung ke Yaman belum ada sampai saat ini. Belum ada. Dulu mungkin ada Ustadz. Zaman kita dulu mungkin 2012. Iya. Jakarta Son'a langsung ke Aden. Nah, sekarang trek yang ada setelah pasca corona, maka untuk penerbangan ke Yaman pasti transit dari Jakarta entah menuju ke Abu Dhabi, kemudian dari Abu Dhabi menuju ke Mesir, dari Mesir baru ke Yaman. Jadi 2 kali transit. Ada juga yang Jakarta ke Malaysia dulu, dari Malaysia ke Abu Dhabi atau Malaysia ke Dubai, dari Dubai ke Mesir, Mesir ke Sewon. Jadi kurang lebih perjalanan sekitar 2 hari. Dan itu jujur sangat melelahkan, dan khususnya kepada antum sekalian yang sudah memastikan ingin berangkat, pastinya harus mempersiapkan kondisi untuk lebih fit, karena perjalanan lumayan memakan waktu yang panjang. Baik, demikian penjelasan dari Ustadz Ahmad Faris. Semoga jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan, misalkan masih bingung masalah teknis, masalah apa, mungkin ada istifsarat, antum bisa komen di kolom komentar ya. Jadi semoga penjelasan beliau ini bisa memberikan pemahaman bagi kita. Untuk para calon mahasiswa, semangatlah dalam menuntut ilmu. Masalah berangkat atau tidak berangkat itu tidak lepas dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuliah di sini Universitas Al-Wasithiyah Asy-Syari'iyah di sini mempunyai beberapa mumayyizat kata Sayyidil Habib. Di antaranya adalah tempat ini selalu mentradisikan iktifa dzati. Kemudian tempat ini juga yang membedakan dengan tempat yang lain adalah mempunyai fiqh tahawulat. Kemudian tempat ini juga mempunyai asrama. Bagi teman-teman yang suka video ini silakan di like, komen, dan subscribe. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ana Ahmad Syukur Anugrah dan beliau Ustadz Ahmad Faris mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.